Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, kami boleh bersyukur kembali pagi ini, bangun dengan kesukaan baru, damai yang baru, hati yang selalu baru untuk datang kepada Tuhan, untuk selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar juga kami mau memahami dan membaca Alkitab, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu yang suci untuk kami mengerti memahaminya. Biarlah kami selalu bersuka cita menyambut firman-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu. Haleluya, amin. Berhubung tadi malam saudara saya kumat asmanya, jadi saya nggak bisa membacakan dan saya hanya mengupload saja, tetapi pagi ini saya akan ulang untuk membacanya. Jadi kita ambil dari Keluaran 33 kembali, ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-23 dengan perikop Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan keluar raya pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani.
Lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikianlah pembacaan kitab kita pagi hari ini. Saudara-saudara yang kukasihi, ada satu kesaksian yang aku akan saksikan tentang Tuhan ya. Pertemuanku maupun pengalaman pribadiku sama setiap orang berbeda kan pengalamannya, tetapi ada satu hal di sini. Coba kita lihat bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat mukanya Tuhan kan, kita bisa binasa atau mati. Saya sendiri mengalami ketika berjumpa dengan Yesus kan, makanya kita semua orang Kristen itu jarang yang bisa melihat bagaimana sempurnanya wajah Yesus dalam kemuliaannya, karena kita tidak akan dapat hidup. Saudara, di ayat 20, kau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, itu kan nyata saudara, dari ayat ini. Dari zaman Musa, dari zaman Abraham, siapa saja yang memandang wajah Tuhan tidak akan sanggup saudara, karena kita bisa mati, bisa binasa. Karena kemuliaan Tuhan itu, waduh, tak bisa saya lukiskan juga. Makanya setiap kita yang bertemu dengan Kristus Yesus itu, kita nggak sanggup saudara melihat wajahnya. Karena ketika dia menjumpai kita pun, cahayanya sudah luar biasa terangnya, apalagi kalau melihat wajahnya. Karena begitu tangan Tuhan menyentuh kita pun, kita merasa dia sudah tahu siapa kita sampai ke dalam isi hati kita. Makanya setiap orang yang berjumpa Tuhan itu jarang bisa yang melihat wajahnya. Jadi jangan heran banyak sekali orang-orang yang tidak percaya, yang belum bertemu Tuhan, mengatakan Tuhan itu tidak mungkin dilihat. Iya, wajahnya. Jarang kita bisa melihat wajah Tuhan, karena Tuhan itu kemuliaannya dahsyat saudara, kita nggak sanggup. Kita bisa mati. Tetapi Tuhan juga di ayat ini, nah, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Jadi siapa saja yang Tuhan berkenan untuk menjumpai atau diberi kasih karunia, itu pasti Tuhan akan mengasihi kita saudara. Jadi orang-orang yang belum mengasihi Tuhan dan belum mengenal Tuhan itu pasti, gak mungkin Tuhan itu bisa dilihat. Ya bagi mereka, karena bagi kita orang-orang percaya, kita pasti akan bertemu Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Karena dari zaman Nabi, dari zaman Adam sampai semuanya kita lihat dari awal perjanjian lama, semuanya orang-orang bertemu Tuhan saudara. Tak ada orang itu bertemu dengan Tuhan yang hanya ngaku-ngaku, tetapi fakta saudara. Fakta bahwa dari zaman Adam sampai zaman akhir dunia, banyak orang yang akan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan kemuliaan Tuhan itu luar biasa, seperti yang saya alami juga. Makanya siapa bilang Tuhan itu tidak hidup, siapa bilang Tuhan itu tidak bisa kita lihat bertemu, tetapi wajahnya saudara, kemuliaan Tuhan itu kita tidak sanggup memandangnya. Karena ketika berhadapan dengannya saja kita sudah merasa kita itu, dia sudah melihat sampai ke dalam isi hati kita, sehingga kita merasa tidak layak. Saya aja dari kecil ketika bermimpi bertemu dengan Yesus kelas 2 SD, saya masih ingat bahwa Tuhan Yesus mengangkat saya ke langit-langit itu hanya dengan tangannya saudara. Saya tidak memandang wajahnya, betapa besarnya Tuhan itu saudara. Bayangkan, bukan hanya besar kuasanya, tetapi kalau dia dalam keadaannya sebagai dia benar-benar Tuhan, itu sangat luar biasa besar. Tangannya aja sampai ke bumi, gak seberapa kita ini seperti semut saja saudara. Itulah kesaksian saya, semoga semuanya diberkati. Karena Tuhan pasti berkenan kepada orang yang dikenannya, mengasihi orang dikasihinya. Itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Jadi jangan takut kepada orang-orang tertentu yang suka menghina, menghujat kita, tetapi doakanlah mereka. Asal jangankan mereka menghujat Tuhan kita, menghujat Roh Kudus, karena itu tidak ada ampunannya lagi bagi mereka. Dalam segala hal kita semuanya akan mendapat kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman serta memeliharanya.
Bapa di surga, terima kasih apa yang kami dengar dan baca juga dapat menjadi kesaksian dan hidup di dalam kami. Karena firman-Mu setiap demi ayat adalah rema dalam kehidupan kami dan hidup di dalam kami yang mengalaminya, pribadi demi pribadi. Karena kami yakin dan percaya setiap apa yang kami baca dan dengar juga akan kami alami adalah orang-orang percaya yang dipilih Tuhan untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Biarlah semua orang dapat mengenal Kau secara pribadi. Biarlah semua orang juga dapat mendapat kasih karunia jika mereka benar-benar sungguh-sungguh dan mau mencari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita, saudara-saudari. God bless you all. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.